Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faisal Murtada, and today I'm going to presenting my business role model, which is assignment of kewirausahaan A3. Maybe I will just use definition. The figure that I choose is Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang permulaan dan juga salah satu dari 10 yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi. Beliau adalah sahabat yang paling kaya dengan jumlah kekayaan senilai 600 sampai 780 miliar dolar yang mana dikonversikan dari dinar sejumlah 3.100.000 dinar. Sebagai salah seorang sahabat Nabi yang permulaan, beliau banyak memiliki contoh-contoh yang dapat kita tiru dan kita amalkan dalam segala hal, termasuk dalam hal ini bisnis. Beliau adalah salah satu tipe orang yang mencoba untuk jadi miskin, tapi malah kekayaannya bertambah dengan sedekah, infak, fisabilillah dan sebagainya. Quotes-nya yang paling terkenal adalah, saya melihat diri saya sendiri bahwa I see myself if I would raise a stone, I will get a gold or silver. Saya melihat diri saya bila membalikan batu dapat melihat sebuah emas atau perak yang mewakili kehebatan beliau dalam hal berbisnis. Abdurrahman bin Auf bisnis. Beliau tidak terlalu menyandarkan diri beliau dengan hutang dan hadiah, yang mana tentunya kita juga kadang perlu hutang, tapi kita tidak boleh membudayakannya dan membuatnya menjadi sesuatu yang dibudayakan seperti itu. Diriwayatkan ketika beliau hijrah ke Madinah, meninggalkan kekayaannya dan keluarga, ketika semua muhajirin dari Mekah dipasangkan dengan seseorang di Madinah, beliau Abdurrahman bin Auf dipasangkan dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Rabi pada saat itu dengan kerendahan hatinya ingin memberikan sebagian hartanya, bahkan juga disebutkan juga beliau akan menceraikan istrinya yang mana Abdurrahman inginkan agar jadi istri barunya di Madinah. Tapi beliau menolak dan justru mengatakan, semoga harta dan keluargamu diberkati oleh Allah, tapi cukup tunjukkan saya di mana pasar. Jadi beliau lebih ingin untuk mencari kesempatan atau opportunity daripada mengandalkan utang dan pemberian hadiah. Karena beliau percaya dengan kemampuan berbisnis beliau dan juga percaya bahwa Allah akan memudahkan. Beliau memulai bisnisnya dari hanya 2 atau 4 dinar, dan bisnis pertama beliau itu hanyalah menjual minyak samin dan keju. Minyak samin seperti mentega dari susu hewani. Lama-kelamaan beliau terus sukses dalam bisnisnya, mengembangkan bisnis dari setelah yang awalnya tadi cuma minyak samin dan keju ke
ke penjualan kuda, dudukannya sampai menjadi merchant atau grosir, grosir ya, penjual grosir yang sampai tidak hanya di Mekah Madinah tapi juga seluruh negeri. Beliau pada saat itu ada suatu masalah, bukan masalah, tapi suatu observasi beliau bahwa di pasar Madinah itu uh, uh, merchant Yahudi memegang kendali terhadap terhadap pasar di Madinah di mana mereka menyewakan tempat dagangan untuk para pedagang di Madinah dengan harga yang ya agak tinggi. Kemudian beliau berinisiatif untuk membeli suatu tanah kosong yang mana dibantu oleh saudara beliau, difasilitasi dengan sumur dan tempat-tempat dagangan yang mana beliau tidak menggunakan sistem yang sama dengan Yahudi sebelum para persen Yahudi sebelumnya, tapi menggunakan bagi hasil yang lebih adil. Nah, dari beberapa bacaan yang saya lihat di internet, beliau dalam strateginya adalah selalu mengandalkan uang cash dalam hal membeli, dalam hal menjual. Tentu kalau dalam menjual mungkin ada berikan hutang kepada orang, tapi dalam hal memulai bisnis beliau mencoba untuk tidak berhutang, selalu bercash dalam tunai. Nah, kemudian never wait, tidak menunggu sampai keuntungan itu tinggi, tapi tetap mengambil keuntungan yang rendah dan terus gandakan jumlahnya, lebih ke volume daripada ukuran keuntungannya. Or never stop thinking, yang mana beliau tidak menunggu seperti menumpuk barang sampai harganya naik, tidak. Kemudian selalu membuat berjualan beliau dalam hal berdagang dan juga dalam hal menyewakan tempat dagangan pada orang-orang. Beliau sebelumnya menggunakan pembagian hasil yang adil, dan dalam hal berdagang beliau juga memperhatikan bahwa harganya tidak terlalu jauh dari normalnya gitulah. Beliau juga membangun kredibilitas yang membuat orang percaya pada dagangannya. Misalnya bila ada barang yang cacat, maka harus diinformasikan dan sejujur-jujurnya. Dan yang paling penting di bawah ini adalah selalu rendah hati dan tidak tamak. Dimana beliau salah seorang yang paling dermawan dalam jajaran sahabat dan selalu bersedekah dan berinfak yang banyak. Karena beliau pernah mendengar bahwa Nabi memberitakan bahwa semua sahabat semuanya bisa berjalan secara normal ke surga, kecuali Abdurrahman bin Auf yang mana beliau tertatih-tatih, atau ada bahkan riwayatnya merangkak dikarenakan kekayaannya. Dan beliau bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya supaya saya bisa berjalan seperti mereka, dan Nabi cukup mengatakan, maka infakkanlah harta-hartamu. Dan beliau infakkan banyak, tidak sedikit, dalam hal ketika perangan Nabi, ketika ada pandemi, banyak cerita-cerita yang bisa dicari di Google bagaimana kedermawanan beliau. Dan profitnya kekayaan beliau tidak hanya berkurang mungkin sebentar dan kemudian keesokan harinya atau beberapa saat kemudian akan double, naik terus. Dan
Dan yang mungkin poin yang penting dari poin kelima tadi juga tersebut adalah bahwa kita tidak bisa hanya memiliki modal IQ dan apa IQ atau intelligence quants ya. Intelligence bukan cuma masalah intelligence, bukan cuma masalah emosional, tapi juga masalah spiritual, your faith, uh, keimanan kita yang akan mempengaruhi dunia kita, bukan dunia yang akan mempengaruhi apa keinginan kita untuk mencapai akhirat yang akan mempengaruhi dunia kita. Mungkin itu saja, bisa kurang banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.